hadir onsite dan penonton secara online. Saya ajak kita sama-sama untuk berdiri. Let's celebrate Jesus. Bertepuk tangan bersama. Kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus, nama yang membebaskan. Here we go. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Bersama dengan mengangkat tangan kita. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya kuasa Tuhan, sorakan haleluya. Nyanyikan bersama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang
di tempat masing-masing. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita nyanyikan bersama. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Let's speak the name. I just wanna speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let's shout the name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. We speak your name, Jesus.
bersama Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada hari ini. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya kita punya Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memberi kehidupan, nama yang memberi kelepasan buat setiap hidup kita. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara angkat suara kita, bawa pujian kita, bawa hormat kita, bawa sembah kita untuk Yesus, nama di atas segala nama. Ya Yesus, nama yang berkuasa, nama yang besar, hanya nama-Mu Yesus. Your
pagi hari ini kita semua diingatkan kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak ada yang mustahil baginya. Pagi hari ini boleh kita ambil elemen perjamuan kudus di tempat kita masing-masing. Anda yang watching online, Anda bisa siapkan elemen perjamuan kudus saudara. Dan pagi hari ini biar ini semua menjadi reminder, pengingat buat kita bahwa kalau dia bisa bangkit dari kematian, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan tidak ada yang mustahil bagi hidup kita saat dia ada di dalam kita dan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Di pagi hari ini kita semua diarahkan kepada pribadi Yesus, kepada siapa dia dan apa yang dia kerjakan buat setiap kehidupan kita. Boleh kita ambil roti ini bersama-sama. Kita angkat lebih tinggi dari atas kepala kita sebagai lambang kita menghargai pengorbanan tubuh Kristus. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah roti yang kita pecahkan yaitu adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus. Haleluya. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kita angkat anggur ini lebih tinggi dari atas kepala kita bersama sebagai lambang kita menghargai pengorbanan darah Kristus. Kuasa darahnya tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya, dan tersedia bagi hidup saudara dan saya hari ini. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur, yaitu adalah persekutuan di dalam darahnya Kristus. Haleluya. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat kita masing-masing boleh kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk kita connect dengan Bapa kita yang di sorga. Sampaikan doa kita, sampaikan apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara hari ini di hadapan Tuhan. Dia peduli, dia mendengar, He cares for you, He loves us. Dia mengasihi kita hari ini. Kamu dengan tangan terangkat bersama-sama seluruh ruangan ini. Kau pengharapan hidup kami, Tuhan. You are all that we need. Hallelujah. Kau kekuatan kami, Tuhan. Oh, we love you, Jesus. That's right. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Come on Alpha Omega Church sama-sama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Dengan mengangkat kedua tangan kita sama-sama, come on, biar iman kita bangkit. 1000 tangan
Tuhan, biar hari ini setiap pikiran kami, hati kami diarahkan lagi kepada fokus yang benar, yaitu Yesus saja bagi hidup kami. Ingatkan kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang menjadi pembela kami Tuhan. Engkau ada di pihak kami, Engkau ada di sisi kami, Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Dan biar saat kami melihat tantangan atau apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami berfokus bahwa kami punya Tuhan yang besar. Biar iman kami hari ini bersepakat dan diarahkan sekali lagi kepada Yesus. Untuk kami tahu bahwa kuasa-Mu tersedia bagi kami. Engkau hidup di dalam kami di dalam Engkau. Kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur bahwa hadirat-Mu di tempat ini pagi hari ini. Biarlah Engkau tetap tinggal dalam tempat ini dan dalam setiap ruangan hati kami Tuhan. Berbicara buat kami, melakukan hal-hal yang hanya Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Lanjutkan perkara-Mu yang luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan. Awas sama-sama teriakan. Lebih kencang lagi teriakan. Asik. Sebelum kita duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh kasih tos orang di depan, belakang, serong, kiri, kanan, kita say hi ke mereka. Give them a big smile. Tanyakan namanya boleh. Alright. Oke, silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita butuh komunitas, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite maupun online sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan buat kita yang belum berkomsel dan tertarik nih, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ada informasi yang baik kita perhatikan bersama. Semua yang terjadi di Alpha Omega Church hanya bisa terjadi karena ratusan orang yang melayani, berkorban tenaga, waktu mereka, usaha mereka, dan lain sebagainya untuk kita semua bisa beribadah dan terlayani dengan baik. Oleh karena itu kita merayakan ini dalam Leaders Appreciation Day. Kita akan berkumpul bersama, saling menghargai, saling menguatkan, dan juga diinspirasi oleh pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Chuang from City Harvest Church, Singapore. Dan semua kita yang melayani dalam area apapun nih, kita bisa berkumpul bersama di EOC Darmo Permai Utara tanggal 23 November. Begitu juga dengan EOC Duku Kupang, kita akan menjadi satu di EOC Darmo Permai. Daftarkan diri kita ke PKS masing-masing dan juga kepala departemen Anda supaya kita bisa mengatur slot yang terbaik untuk Anda. Dan mari kita berkumpul bersama, mari kita saling menghargai, saling diinspirasi bersama. Nah, Natal udah deket banget nih. Alpha Omega Church akan merayakan Christmas bersama-sama di awal Desember untuk EOC Jakarta di tanggal 6 Desember. Dan untuk EOC Darmo Permai Utara Surabaya di tanggal 7 Desember. Untuk EOC Duku Kupang Timur akan menjadi satu di EOC Darmo Permai Utara dengan pembicara kita Pastor Kongki from City Harvest Church, Singapore. Mari kita segera daftarkan diri kita dan juga ajak anggota Komsel Anda, keluarga Anda, teman-teman saudara untuk hadir bersama-sama. Dan mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Bulan Desember, bulannya apa nih? Yes, bener banget. Bulannya makan-makan. Karena Desember is Christmas season. Bakal banyak ajakan untuk Christmas dinner ataupun Christmas lunch. Di bulan Desember, Alpha Omega Church tentunya juga akan bersama-sama merayakan Natal atau Christmas dengan tema Christmas for Sinners. Setiap story atau rencana kehidupan kita sudah diatur atau direncanakan oleh Tuhan. Baik itu dari blessing apa yang kita dapat, kira-kira itu kerjaan kita bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita sebagai manusia berusaha untuk keluar dari rencananya Tuhan. Bahkan kita melakukan dosa dan kita keluar dari rencananya Tuhan.
Kabar baiknya Yesus lahir ke dunia untuk menjadi terang dan menyelamatkan kita semua orang-orang berdosa. He is the light of the world. Oleh karena itu kita akan bersama-sama celebrate kelahiran Yesus atau Christmas di Alpha Omega Church. Jangan lupa ajak kawan-kawan Anda and see you there. Tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Kita coba sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selalu senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama. Thank you buat antusiasme saudara. What a great time of worship we just had. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian mau merimain sekali lagi buat Anda yang terlibat dalam pelayanan apapun bentuknya. Mau yang kelihatan, yang nggak kelihatan, yang komputeran, yang dari jarak, yang dari rumah, terserah. Yuk kita gabung sama-sama di Leaders Appreciation hari Kamis besok 23 November. Jangan lupa daftarkan diri Anda ke PKS, ke kepala departemen, nanti ada juga kayak link atau dari WhatsApp gitulah. Tapi make sure you register karena kita pengen bisa berkumpul bersama-sama. Nah di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberikan kesempatan dan kehormatan untuk kita bisa terlibat dalam apa yang Tuhan kerjakan baik di gereja lokal ini maupun melalui gereja lokal ini lewat memberikan persembahan. Nah di Alpha Omega Church kita selalu di-remind bahwa kita tidak pernah memaksa Anda untuk memberi, tapi kami hanya ingin memastikan kami memberikan kesempatan kalau Anda mau terlibat di dalamnya. Nah saya mau share sedikit pagi hari ini, mungkin hal ini tuh nggak terlalu banyak dari kita yang tahu, tapi supaya kita semua jadi tahu. Kadang-kadang tuh ada yang nanya kayak, AOC tuh jarang ya kayak charity gitu atau misalnya kayak melakukan apa sih hal yang kayak kemanusiaan atau kayak kayak humanity nyumbang-nyumbang atau kayak gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebenarnya bekerja sama dengan dua organisasi yang sebenarnya mereka ini worldwide, karena kita tahu ya kemampuannya kan juga terbatas, kalau kita melakukan sendiri kadang kurang tertata dengan rapi. Nah kita kerjasama dengan dua organisasi ini. Yang pertama secara gereja Alpha Omega Church kita bekerja sama dengan yang namanya Compassion. Kalau Anda pernah tahu mereka ini internasional sih, di seluruh dunia ada dan juga di Indonesia ada. Nah yang kita lakukan kita bukan hanya sekedar kayak datang atau kayak kasih makanan atau apa. Tapi kita lebih memikirkan sesuatu yang bisa bertahan lebih long term gitu. Jadi dampaknya lebih berasa. Nah jadi sebenarnya setiap bulannya ada puluhan anak yang kita bantu pendidikannya, kita bantu dari sekolahnya, kita bantu mereka dikasih les juga. Ini dilakukan di AOC di Duku Kupang. Mereka dikasih les, mereka dikasih bimbingan belajar, mereka dibantu vitaminnya, dimonitor kesehatannya dan lain sebagainya. Nah itu juga kita lakukan bekerja sama dengan Compassion. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang satunya Anda bisa Google, ini semua ada. Yang kedua kita bekerja sama dengan World Vision International atau kalau di Indonesia sebutannya Wahana Visi Indonesia. Nah melalui Sound of Praise, Sound of Praise mewakili Anda Alpha Omega Church untuk kita bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia untuk kita membantu menggalang dana buat mereka. Jadi kita akan kerjasama, Sound of Praise-nya akan konser di mana kemudian di momen-momen itu mereka akan berusaha untuk galang dana untuk berbagai area di Indonesia gitu. Project yang pertama yang kita lakukan waktu itu adalah pengadaan air bersih untuk di daerah NTT TTS, Nusa Tenggara Timur, Timor Tengah Selatan. Gitu. Jadi waktu itu mengadakan kayak penyimpanan air bersih, jadi penampungan air hujan yang nanti diproses bisa jadi air bersih buat mereka gitu. Nah waktu itu puji Tuhan banget proyeknya itu selesai lebih cepat dari yang mereka rencanakan. Pastor Elia juga sempat ke sana ke Timor Tengah Selatan itu untuk juga berkunjung, ngeliat juga site apa sih yang dilakukan gitu. Kemudian setelah itu proyek berikutnya adalah kita menggalang dana untuk pendidikan anak-anak di area terpencil di Papua gitu. Nah kemudian di tahun 2020 bulan Februari pas sebelum pandemi
waktu itu saya berkesempatan untuk pergi ke Papua untuk mengunjungi anak-anak ini dan juga melihat kayak selama ini yang kita usahakan, yang kita bantu itu disalurkan kemana dan keadaannya seperti apa gitu. Waktu itu saya mengunjungi daerah Sentani, kemudian ke daerah Wamena, jadi dua lokasi yang beda banget, kebutuhannya juga berbeda, tapi itulah yang juga dilakukan. Nah jadi di minggu ini beberapa hari yang lalu Wahana Visi Indonesia merayakan anniversary ke 25 tahun mereka melakukan ini semua, dan mereka memberikan apresiasi buat kita Sound of Praise yang mewakili Alpha Omega Church untuk kita bisa berpartner bersama dengan mereka. So kenapa gak kasih tepuk tangan buat diri saudara? Thank you for what you do, dan terima kasih Anda mengizinkan kami Sound of Praise untuk mewakili Anda untuk kita bisa melakukan ini bersama-sama dan mendukung dan mensupport lebih banyak kehidupan menjadi lebih baik. Nah sehingga semua yang kita berikan di Alpha Omega Church kita berusaha untuk kita maksimalkan baik untuk gereja lokal dan untuk kepentingan dan kebutuhan gereja lokal, ibadah orang lain juga bisa menikmati, dan juga untuk hal-hal yang charity yang seperti ini. So di hari ini kita akan siapkan persembahan kita bersama-sama. Anda bisa memberi secara tunai dengan memasukkan ke amplop, nanti Asher akan bantu kumpulkan, atau Anda bisa scan QR code, Anda bisa transfer, atau nanti setelah ibadah selesai Anda bisa gunakan mesin EDC juga di depan. Oke, kita siapkan persembahan kita, kemudian kita akan berdoa, nanti Asher akan bantu kumpulkan persembahan kita. Kita berdoa bersama. Tuhan terima kasih kalau Tuhan terus mengajak kami untuk berpartner bersama dengan Tuhan untuk menjangkau kehidupan yang mungkin tidak termasuk dari jangkauan tangan kami. Tapi bersyukur lewat pemberian kami bisa reaching out lebih luas, lebih lebar lagi, lebih jauh lagi untuk membantu banyak sekali kehidupan. Terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini bukan hanya sekedar untuk diri kami sendiri, tapi hidup ini untuk kami bisa berguna dan berdampak untuk orang lain, dan terima kasih untuk kesempatan itu. Hari ini Tuhan kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami membawa dengan hati yang bersuka cita karena kami tahu Tuhan tidak pernah lupa atas kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau Allah penyedia yang selalu memperhatikan dan menjagai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asher, please go ahead. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini kita melanjutkan serial pembahasan kita yang kita bahas. Hari ini kita masuk di part yang ketiga dari seri Surga Dunia. Nah kayak beberapa dari Anda kayaknya mikir, surga dunia ini kayaknya hal-hal yang terlalu kita nikmati nih di dunia ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian kita ngelihat ada hal-hal yang memang Tuhan hadirkan di dunia. Bahkan dia sendiri itu datang ke dunia. Dia sendiri mengajarkan bahwa saat kita berdoa, kita doanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kalimat itu bukan hanya sekedar good slogan atau hal yang baik untuk diucapkan, tapi Tuhan itu benar-benar kepingin kita bisa mengalami a taste of heaven waktu kita ada di dunia ini saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pengen nanya, pernah gak sih Anda tuh berada di sebuah situasi yang rasanya tuh kayak ruwet sekali, saudara? Kayak rasanya tuh seolah-olah semua hal itu terjadi bersamaan. Ada problem di kerjaan, ada problem di rumah, ada problem di relationship, ada problem dengan partner kerja mungkin, belum lagi nanti urusan anak sakit. Terus kalau misalnya Anda itu terlibat pelayanan, pelayanan tetap jalan padat banget lagi.
Jadi semuanya tuh seolah-olah terjadi bersamaan. Anda lagi pegang nih hal yang utama dalam hidup saudara ya kan. Terus habis itu kita harus berusaha untuk juggling banyak hal yang lain ya kan. Nih harus sebenarnya diginiin tapi nggak boleh jatuh. Tapi kita sendiri juga bisa. Terus kita kebingungan, aduh panik gimana ya. Ini jatuh, ini gini, itu kayak semuanya tuh rasanya so tiring. Belum lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada masukan dari temen, terus kemudian ada kritikan dari atasan, ada komplain dari klien, ada omelan pasangan, pendapat orang tua, anak ngerengek, ditegur lagi di gereja. Atau terus kita dengar, aduh katanya ada yang ngomongin kita 1, 2, 3. Rasanya tuh kayak bising sekali hidup ini. Banyak sekali suara, terus kayak berisik banget dengan segala keruwetannya. Kita jadi mikir mana surganya gitu. Mau ngomong surga dunia mana surganya, ini kok kalau dirasa-rasakan lebih kayak kita lagi cosplay neraka ini. Kayaknya ya kan semuanya udah kayak gini, bising, panas lagi, panas hati, panas pikiran dan sangat melelahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat bersama-sama sebuah momen di Alkitab yang saya berdoa ini bicara buat kehidupan kita semua personally di hari ini. Kita akan lihat sama-sama di Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Kita simak bersama-sama kalau Anda mau membaca dan mengucapkan biar kita juga lebih engage juga baik. Oke, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Yesus coba ngapain Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidur. Kalau kita lihat mana katanya Mazmur 121 penjagamu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, ternyata Yesus tidur. Di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pernah mikir gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian, aku tuh sudah undang Yesus masuk ke perahu hidupku. Kalau Anda dulu pernah sekolah minggu, kita tuh di sekolah minggu diajarin. Karena aku undang Yesus masuk ke dalam perahuku. Sampai ku selamat tiba di seberang itu. Saya mikir lagi juga saudara. Ya dia gak bohong sih. Ya kan kita undang Yesus masuk ke perahu kan selamat tiba di seberang. Prosesnya kayak apa kita gak diceritain Bapak Ibu Saudara sekalian itu ternyata di lagunya. Ya kan oh ternyata prosesnya itu bisa macam-macam. Kayak aku tuh sudah ngundang Yesus loh masuk ke dalam hidupku. Aku tuh udah doa loh. Aku tuh sebelum ambil pekerjaan ini tuh aku tuh sudah berdoa loh. Kok bisa ya tetap ada badai yang datang kayak gini dalam hidupku. Rasanya hidup ini kayak bising, kayak berisik, banyak suara, banyak problem, kayak ombak itu mengamuk dalam hidup kita. Bahkan rasanya kayak ombaknya itu menyembur masuk ke dalam perahu. Ombak itu kan harusnya di luar, perahu harusnya kan dalamnya kan kering. Saudara. Nah ini kayak ada hal-hal yang sebenarnya gak kita undang, hal-hal yang sebenarnya kita gak plan. Itu kok jadi masuk ke sini ya gitu. Ada hal-hal yang tidak kita rencanakan tapi kok ini tiba-tiba sekarang jadi tanggung jawabku ya. Kok terus tiba-tiba harus nanggung ini ya sekarang ya gitu. Terus kemudian perahu kita jadi penuh dengan air. Ya kan sampai kita ngerasanya penuh banget, capek banget dan juga seringkali pikiran kita penuh dengan air-air ini dengan hal-hal yang tidak seharusnya ada di hidup kita ngerasanya. Nah di momen-momen yang seperti ini kita bisa dipastikan jengkel loh sama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa kayak menggerutu, kita bisa mangkal sama Tuhan, questioning Tuhan kayak aku udah gini kok Tuhan gak tolong aku udah berdoa katanya harus cari Tuhan tapi aku gak dengar Tuhan, aku gak lihat Tuhan, where are you? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian tapi kita perlu belajar bahwa
Tidak mendengar dan tidak melihat bukan berarti tidak ada. Kita ucapkan dulu bersama-sama yang di atas yang di bawah 1, 2, 3. Tidak mendengar dan tidak melihat bukan berarti, sekali lagi yuk barengan lebih keras ya 1, 2, 3. Tidak mendengar dan tidak melihat bukan berarti, hanya karena kita sedang gak melihat, kita sedang gak mendengar, gak berasa, bukan berarti Tuhan itu gak ada. Hanya karena kita nggak mendengar, kita nggak melihat, bukan berarti Yesus tuh tidak bergerak dan dia tidak peduli dengan hidup kita. Kitanya yang merasa seperti itu, tapi bersyukur Tuhan itu tidak tergantung pada perasaan kita. Nah seringkali yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu terlalu overwhelmed dengan problem-problem kita ini yang rasanya tuh aduh gimana ya, sudah ada hal yang utama yang harus kita lakukan. Terus masih lagi ada gini kayak harusnya tuh dijagal tapi kayak nggak bisa juga, terus nanti jatuh-jatuh. Terus kita tuh yang kita perhatikan dan kita fokusi hanya problem dan suara-suara yang lain. Yang kita fokusi hanya masalah kita, suara ini, si pendapat si, atau teguran si, omongan si C. Yang membuat kita semua terkaburkan dari suara yang paling penting. Yaitu suara Tuhan Yesus buat hidup kita. Kayak murid-murid mereka panik banget ngelihatnya ombak, ngelihatnya taufan, ngelihatnya badai. Sampai mereka gak lihat Yesus. Dan kita bisa kayak murid-murid, kita bilang, Tuhan kok gak peduli sama aku. Tuhan tuh gak peduli tak aku kayak gini. Tuhan gak peduli tak semuanya hancur. Tuhan gak lihat tak semua yang udah aku kerjakan dan aku lakukan. Kayak murid-murid yang bilang, Guru engkau tidak peduli kita binasa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurnya ketidakawarean kita terhadap hadirat Tuhan tidak mengubah siapa dirinya. Seringkali di momen-momen seperti itu kita yang perlu dirubah. Pandangan kita yang perlu di-adjust. Fokus kita yang perlu disesuaikan lagi. Kita yang perlu dibentuk lagi. Untuk supaya kita bisa ini mendengar yang utama yaitu suara Yesus. Yesus bilang apa di Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa saudara? Teduh sekali. Nah kita semua butuh suara Yesus untuk meredakan dan menenangkan kericuhan dan kericuan dalam kehidupan kita ini. Tapi kita mikirkan, alah dengar suara Tuhan itu gak menyelesaikan masalah tahu. Cuma dengar suara Tuhan itu gak bikin ini kredit tiba-tiba bisa lancar, hello. Ya kan? Cuma dengar suara Tuhan tidak bisa membuat pasanganku kembali. Kalau Tuhan tuh memang bisa ngomong, kasih tahu dia itu, suruh yang benar, suruh dia kembali, yang benar dong. Cuma dengar suara Tuhan tuh gak membuat pemasukan kita jadi lancar, tau gak? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian kita keliru. Kan kita lihat ya dikatakan, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita tuh butuh diri kita itu reda, kita butuh supaya pikiran kita bisa teduh, bisa tenang, kita bisa mikir yang baik, kita bisa lihat pengharapan. Dan kenapa sih kita tuh butuh suara Yesus dalam kehidupan kita? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian suara Yesus tuh teruji. Amsal 30 ayat yang kelima bilang, setiap perkataan Allah adalah teruji. Dia adalah perisai bagi mereka yang mencari perlindungan kepadanya. Melewati ribuan tahun, melewati berbagai badai, melewati berbagai macam musim kehidupan, melewati berbagai kondisi, He remains. Dia tetap. Dan kadang kita perlu menenangkan diri kita perlu silence semua suara-suara yang lain supaya kita tetap bisa mendengar Tuhan di momen-momen kita berdoa, di momen-momen kita bersaat teduh, kita tuh bisa fokus, kita bisa dengar Tuhan. Tapi masih doa apa enggak ya? Kayak masih saat teduh apa enggak ya? Terus orang sering mikir gini, oh suara Tuhan. Berarti apa suara Tuhan? Oh Alkitab maksudnya ya. Walah Alkitab tuh loh yang nulis siapa? Alkitab yang nulis manusia kan? Ya kan? Manusia bisa salah enggak? Bisa. Nah berarti Alkitab bisa salah enggak? Bisa. Wah bisa kreatif amat ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau puluhan bahkan ratusan penulis sepanjang
kurun waktu ribuan tahun. Yang sebagian dari mereka bahkan gak pernah ketemu sama satu sama lain. Menulis tentang hal yang sama, tentang orang yang sama, menyuarakan hal yang sama. Kayaknya there's truth to it. Kalau jadi buku yang sudah berusaha untuk dimusnahkan berkali-kali, berusaha untuk dimelencengkan berkali-kali, tapi tetap ada, kayaknya there's truth to it. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sih kok perlu dengar suara Tuhan? Karena suara Tuhan itu perisai. Amsal 30 ayat 5 tadi itu bilang suara Tuhan itu teruji dan dia itu menjadi perisai bagi yang mencari perlindungan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tuh ngelihat ini ya, bersyukur sih ya saya tidak hidup di zaman perang karena kayaknya saya sudah mati lebih dahulu. Kayak ribet sekali ya bawa yang kayak gini-gini, terus kita tuh kayak caranya harus gimana. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perisai itu menolong orang supaya dia nggak kena gitu dari senjata lawannya. Supaya dia nggak terluka, supaya dia terlindung dari serangan itu apapun, tombak, pedang dan panah dan lain sebagainya. Nah saudara, di dunia kita hari ini, iblis itu selalu berusaha untuk melemparkan kata-kata yang menghancurkan kita. Dia berusaha untuk melempar kebohongan-kebohongan yang mau menyakiti kita, menghancurkan kita. Nah tapi suara Tuhan, firman Tuhan itu menjadi perisai dan perlindungan kita. Yang bisa menangkis semua serangan iblis buat hidup kita. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis itu berusaha untuk dia tuh bilang sama kita kayak gini, udahlah gak ada harapan lagi buat kamu. Gak ada harapan lagi buat kamu. Atau gini, Allah kalau yang itu Tuhan itu gak mau melakukannya buat kamu. Ya dia bisa, dia melakukan mujizat buat temenmu tapi gak buat kamu sih. I don't think he wants to do it for you. Ya dia selama ini kamu tuh lo melayani Tuhan, coba lihat sekarang. Kamu dapat apa dari pelayanan-pelayanan? Lihat sekarang kehidupanmu kayak gimana. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak punya perisai, akhirnya serangan ini menghancurkan kita, menyakiti kita, membuat iya ya Tuhan kok gitu ya. Iya ya kita kecewa, kita hancur hidup kita. Tapi suara Tuhan, firman Tuhan itu menjadi perlindungan buat setiap kehidupan saudara dan saya. Nah kenapa banyak orang tuh tertipu sama suara iblis? Karena kurang dengar suara Tuhan. Nah sehingga hari ini kita diingatkan, fill your mind with God's word and you will have no room for Satan's lies. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan supaya kita tidak punya ruang untuk kebohongan iblis. Karena firman Tuhan itu menjadi perisai buat setiap kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, suara Tuhan itu memberikan kita identitas yang baru. Minggu lalu kita belajar tentang seseorang yang namanya Gideon. Ceritanya ditulis di Hakim-Hakim 6. Arti nama Gideon, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa aslinya itu adalah Jerubesheth. Jerubesheth itu punya arti literally adalah memalukan. Kayak apa ya, orang kalau dipanggil, Jerubesheth. Memalukan, sini. Jadi orang tuh memanggil identitas dirinya tuh kayak dia tuh memalukan. Setiap kali dipanggil dia tuh kayak, shame, come. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia tuh didatangi oleh malaikat Tuhan. Dia tuh sedang dalam pelarian, dia lagi di tempat persembunyian. Dia juga datang dari keluarga yang kecil, sukunya juga suku yang kecil. Nama keluarganya juga bukan nama keluarga yang tenar. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu Tuhan tuh manggil dia apa? Hakim-Hakim 6 ayat 12. Jadi dikatakan gini. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dia kayak pas dipanggil aja enggak berasa, Saudara. Karena dia kayak siapa itu bukan aku. Karena dia terbiasa dengan apa? Aku nih memalukan, aku nih dipanggil memalukan. Tapi saudara, Tuhan melihat dia dan memandang dia apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Boleh kita baca bersama-sama kalimat itu, 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Boleh gak kita taruh satu tangan kita di dada, kasih tahu diri kita sendiri nih ya dengan mantap, dengan keras. 1, 2, 3.
Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gak berani. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ini loh suara Tuhan buat hidup kita. Ini loh cara Tuhan memandang saudara dan saya. Dia gak hanya ngelihat kamu, oh lah kamu tuh bisa apa? Ya kan kamu tuh loh cuman segitu, kamu tuh cuman gini, oh gak kayak si A, si B, si C, no. Kadang orang di sekitar kita juga berusaha untuk speaking lies into our lives. Kayak kamu tuh lo bukan siapa-siapa. Aduh latar belakang keluargamu kayak gitu. Hah kamu tuh lo gak punya prestasi, kamu gak ada koneksi, gak ada. Aduh gak bisa lah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan melihat saudara apa? Kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Tuhan melihat saudara sebagai apa? Kamu tuh anak kesayanganku, kamu tuh berharga di mataku. Hei, aku tuh menjagai kamu tuh dengan super hati-hati loh. Kayak aku tuh menjaga biji mataku. Tuhan tuh mau kasih tahu kita, aku ada di pihakmu, aku nih deket sama kamu. Aku nih menyayangi kamu, menyertai kamu. Bahkan aku memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini suara Tuhan buat hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan hal-hal yang kita lihat, kenyataan kita, problem kita, itu jadi mengaburkan suara Tuhan yang paling penting buat kehidupan kita. Nah sehingga apa sih yang bisa kita lakukan? Karena ini bisa terjadi sih ya dalam kehidupan kita semua, terjadi dalam hidup saya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, isi hidup kita dengan suara Tuhan. Ucapkan dulu sama-sama 1, 2, 3. Isi hidup kita dengan suara Tuhan. Beberapa minggu ini Bapak Ibu Saudara sekalian di AOC kita terus mengingatkan ayo pentingnya kita itu mengisi hidup kita dengan suara Tuhan. Bulan lalu kita bahas suara Tuhan itu available setiap saat, tersedia. Ya kan tinggal kita akses, bisa dibaca, bisa dari kejadian langsung, dari dia bicara langsung dari firman-Nya. Ayo kita pastikan hidup kita tuh terisi dengan suara Tuhan. Suara Tuhannya akan selalu ada. Kitanya ini mengakses apa enggak gitu. Dan di hari-hari ini pas Relisa lagi ngingetin kita semua tim gembala. Ayo setiap hari doa bahasa roh 45 menit, doa bahasa roh 45 menit. It does wonders to your life. Sehingga yuk kita jangan miss baca Alkitab, jangan miss baca renungan, jangan miss komsel, jangan miss ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian. We need it, kita yang butuh. Dan yang kedua adalah gini, rest in His grace. Istirahatlah dalam anugerahnya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian sering kali di tengah-tengah semua kebisingan dan keruwetan kehidupan kita. Yang kita butuhkan tuh bukan hanya sekedar solusi kok. Kadang tuh yang kita butuhkan tuh istirahat. Saya lihat ada tulisan di kaosnya teman saya tuh tulisannya gini saudara. Work hard. Play hard, istirahat. Benar juga ini ya. Work hard, play hard, istirahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Istirahat pikiran, istirahat hati, istirahat fisik. Dan jangan remehkan kuasa yang besar dari tidur yang baik. Do not underestimate the power of a good sleep. Karena seringkali itu yang menjadi kebutuhan kita. Elia tuh bisa, bukan Pastor Elia ya, misalnya Elia di Alkitab, dia bisa stres, dia bisa gini. Sama Tuhan yang disuruh apa sih? Ini loh tidur makan, tidur makan, tidur makan, tidur makan. Sudah, baikan, udah sana pergi lagi. Rest. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, this week Pastor Elisa share ini di grup sosmed kita. Dia bilang gini, ada quote dari seorang namanya Victor Hugo, dia bilang, when you have accomplished your daily task, go to sleep in peace. God is awake. Waktu Anda sudah menyelesaikan tugas kita hari itu, tidurlah yang tenang aja. Karena Tuhan itu berjaga kok. Tuhan tuh jagain hidup saudara. Dia jagain hidup saya. He watches over us. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tuh punya anak masih 1,5 tahun gitu kan. Aktif sekali. Terus mungkin nih dasar kita ini ibu-ibu ya. Jadi kalau pas dia itu lagi bangun, aduh kayaknya tingkahnya kok banyak ya ngikutin kamu nih capek sekali ya gitu.
Tapi waktu tidur dilihatin gitu, dilihatin kamu kok lucu ya. Ya jelas lah anaknya sendiri, ya kan saudara, ya kan pasti lucu di hadapan mamanya sendiri gitu. Kok kamu kok lucu ya, aduh kok gini ya. Terus saya tuh ngeliatin gitu, saudara, dia tuh tidur kok lucu ya gitu, kok tenang ya. Terus saya liatin tangannya, aduh gemes ya, tangannya lucu ya, kecil gitu. Saya liatin hidungnya, saya lihat pipinya, saya liatin mulutnya, aduh anak ini ya kok bisa gitu ya gitu, kamu kok gini ya. Tahu gak sih saudara, Tuhan tuh juga gitu loh sama Anda. Dia tuh ngeliatin saudara ya, bukan yang kayak, aduh satu iki salah apa mana. Apa, minta tolong apa lagi kamu ha? Enggak saudara, Tuhan tuh ngeliat saudara kayak, aduh kamu tuh kok lucu ya enggak sih? Kamu tuh tak sayangi loh. Tuhan tuh ngeliat saudara kayak, aduh kamu tuh berharga loh. I love you so much. Hei kamu tuh pahlawan yang gagah berani loh. Hei kamu tuh berharga loh buat aku. You are so valuable to me. Kayak aduh kamu nih anak kesayanganku loh. Tuhan tuh ngeliat saudara kayak I am here for you. I'm here to protect you. Aku ada untuk ngelindungin kamu. Aku nih pengen barengin kamu. I am for you. Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hal yang berikut akan saya ucapkan ini mungkin buat saudara klise. Tapi mungkin Anda sering dengar. Cuma izinkan saya remind kita lagi. Tidak ada hal dalam kehidupan kita yang terjadi. Itu di luar izin dan kendali Tuhan. Tidak ada hal dalam hidup kita yang terjadi di luar izin dan kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis tuh pengen ubek-ubek hidupnya Ayub tuh minta izin loh saudara sama Tuhan. Terus Tuhan yang kasih batasan, kamu ya bolehlah kamu iniin hartanya tapi jangan sentuh dia ya gitu. Pertama. Terus berikutnya dia balik lagi. Terus dia nawar lagi sama Tuhan, terus Tuhan bilang, ya oke lah gak apa-apa sekarang kamu inilah maksudnya sentuh dirinya tapi kamu jangan sentuh nyawanya, kamu gak boleh bunuh dia. Tuhan itu punya kontrol atas hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian waktu murid-murid menghadapi badai, Tuhan tuh bukan gak tahu. Yesus tuh tahu. Tapi dia nyantai, dia istirahat, dia tidur. Karena apa? Karena He has all the power. Dia tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu apa yang akan terjadi, dan dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk apa yang sedang dan akan terjadi. He knows. Sehingga menghadapi kesulitan kehidupan saudara, menghadapi badai Anda, dia tahu kok. Semua problem saudara dia tahu kok. Semua struggle kita di keluarga, di finance, di relationship, di pelayanan, dia tahu kok. Semua keributan dan kebisingan hidup kita dia tahu. Dan dia sendiri ingin membawa kuasanya dari sorga. Dia hadirkan dalam hidup saudara. Apa yang ada di sorga terjadi di dunia hari ini dalam hidup kita. Memang bentuknya akan macam-macam sesuai kehendak dan kedaulatannya buat hidup kita kan yang kita pelajari minggu-minggu lalu. Tapi dia tidak pernah hilang kendali. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sometimes God calms the storm. But sometimes He lets the storm rage and calms His child. Kadang Tuhan itu menenangkan badai. Tapi kadang Tuhan membiarkan badai mengamuk. Dan Dia menenangkan kita, anak-anaknya. Comes differently. Kadang kita rasanya, duh gini banget ya. Kenapa sih Tuhan kok gak ditenangkan badainya? Karena Dia pengen menenangkan kita. So rest in His grace. Karena He is watching over us. Dia berjaga atas hidup saudara dan hidup saya. He has you. Dia pelihara kita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan. Isi hidup kita dengan suara Tuhan, rest in His grace. Yang ketiga, kita perlu mengumandangkan suara Tuhan melalui hidup kita. Oke, kita ucapkan dulu sama-sama 1, 2, 3. Kumandangkan suara Tuhan melalui hidup kita. Anda pasti mikir, aduh kayaknya ini beberapa minggu ngomong ini terus ya. Kenapa halnya sama aja, ini lagi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu tuh diulang karena itu sangat penting. Dan di zaman kita ini, di hari-hari ini, lebih penting dan lebih urgent lagi situasinya untuk kita itu mengumandangkan suara Tuhan lewat hidup kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis itu terus berusaha untuk masuk dan menyebarkan kebohongan-kebohongannya di dunia ini. Dan hari-hari ini target utama mereka itu adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, saya kasih tahu. Dia masuk lewat show, dia masuk lewat lagu-lagu, dia masuk lewat cerita untuk menyebarkan kebohongannya. Oke, kalau Anda bilang, maksudnya kayak apa sih? Kita akan lihat video ini sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga ini bisa kayak kasih kita wawasan gitu sedikit. Tim multimedia, can you help us? Hey kids, you know what's even more fun than the alphabet? The drag alphabet. I need your help to sing it with me. Are you ready? 3, 2, 1, go! Love is love, everyone. Happy Pride! Wherever I could, just basically adding queerness. Satan's not an evil guy. He wants you to learn and question why. He wants you to have fun and be yourself. And by the way, there is no hell. Science is important, so we understand the world. Satan looks for truth. Let's help him, boys and girls. Satan's not an evil guy. He wants you to learn and question why. He wants you to have fun and be yourself. And by the way, there is no hell. Everyone is different, and that's okay with Satan. He'll always treat you equal, whether you're black, white, or gay. Satan-inspired theosophist Alice Bailey is quoted to have said, "When you are changing a nation, don't bother with the old people. They are too stuck in the old traditions. They will not change, but go for the children." Bapak Ibu Saudara sekalian, gila gak tuh? They do everything. Dan kalau ini tidak mencelikan kita, saya gak tahu apa lagi sih. Mereka udah segencar ini loh saudara. Dan di yang tampilan yang terakhir tadi dia bilang kan, kalau kamu mau ngerubah, change the nation atau mau kasih gitu, udah gak usah bother sama yang tua-tua. Mereka tuh sudah di pemikiran tua mereka. Jadi targetnya adalah apa? Go for the children. Terutama yang usia 10 tahun ke bawah. Kayak kalau mereka sudah segencar ini, kita masih mau alasan apa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk gak share tentang Yesus? Kalau mereka udah segencar ini, apa kita masih mau nahan untuk kita gak share ke teman kita nih tentang Yesus? Kalau mereka udah segencar ini, apa kita masih sungkan nih untuk ngajak teman kita untuk ketemu Yesus? By the way, ada acara Christmas tanggal 7 Desember, itu kesempatan yang baik sih kita bisa ajak teman kita. Apakah kita masih akan males untuk nanamkan value-value ke anak-anak kita? Sedangkan mereka yang jadi targetnya nih, masihkah kita mau kompromi? Masih maleskah kita untuk share Yesus lewat social media kita? Kita gak bisa tinggal diam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu pakai sosmed kita, mulut kita kayak telepon kita, WhatsApp kita, atau apapun kesempatan yang kita tuh diberikan. Untuk kita menyuarakan pengharapan dari Yesus untuk orang yang di sekitar kita aja dulu. Kadang kita kejauhan kayak orang-orang yang seperti itu gimana ya cara tobatin mereka. Oke kalau ada kesempatannya puji Tuhan banget. Tapi orang yang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka butuh dengar suara Tuhan. So kita semua butuh suara Tuhan. Kita buat hidup kita butuh suara Tuhan. Orang di sekitar kita butuh suara Tuhan, kita butuh menyuarakannya untuk mereka.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin di Worship and Words kita sempat membahas buat Anda yang mungkin gak sempat tuning in. Suatu kali itu bangsa Israel, mereka ada di momen mereka 300 tahun lebih dijajah di Mesir. Terus mereka teriak sama Tuhan, Tuhan tolong bebasin kita, dan Tuhan oke kamu aku bebasin. Tuhan kirim orang yang namanya Musa. Ngirim Musa aja prosesnya banget. Terus kemudian Musa ini disuruh untuk mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan datangkan 10 tulah ya kan ke Mesir, dan pokoknya long story short setelah ini interesting banget sih Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca sendiri tuh kayak keren banget. Nah, sepanjang itu semua Tuhan tuh selalu kayak dicatatnya gini, Tuhan mengeraskan hati Firaun dengan sengaja nih. Kayak Tuhan gitu banget ya. Mengeraskan hati Firaun dengan sengaja, tapi bukan tanpa tujuan. Tapi tujuannya adalah supaya semua orang Mesir dan semua orang Israel tahu bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku, katanya Tuhan. Nah, sudah sampai selesai 10 tulah, akhirnya diizinkanlah bangsa Israel ini keluar. Udah kamu pergi. Dibawain macam-macam lagi mereka. Nah, setelah mereka keluar, saudara, Tuhan yang bikin lagi nih, Firaun itu berubah pikiran. Dia jadi sangat, aduh ngapain ya, kok aku biarin orang-orang ini pergi gitu. Wah sayang lah, kejar lagi. Mereka disuruh dikejar lagi. Jadi Firaun tuh siapkan tentaranya yang terbaik, semua pasukannya plus 600 kereta, bukan 600 orang ya, keretanya doang aja 600. Yang lainnya itu pasukannya semua dia keluarkan untuk ngejar bangsa Israel. Bangsa Israelnya sudah kejepit, di depan mereka laut, di belakangnya ini tentara Mesir. Ngomel lah mereka sama Tuhan, ya kan seperti biasa. Duh Tuhan tuh ngapain sih bawa kita keluar terus untuk supaya kita cuma mati di sini? Kenapa sih kok tuh harus gini, mereka ngomel-ngomel sama Tuhan. Tapi di momen itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tuh mengerjakan berbagai hal yang dahsyat. Duh Anda harus baca sendiri, serius ini di Keluaran, keren banget Bapak Ibu Saudara sekalian kalau dibaca sendiri. Bisa semalam-malaman antara Israel dengan tentara Mesir itu sama Tuhan itu dipisah, ditaruh awan yang gede banget di antara mereka sampai mereka tuh tidak bisa saling mendekati satu dengan yang lain. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, semalam-malaman Tuhan itu menguakkan air laut itu. Kita kiranya, saya at least ngiranya, dulu itu langsung seret bus gitu. Pokoknya tiba-tiba terbelah gitu. Tapi enggak, ternyata tuh semalam-malaman Tuhan itu menguakkan air itu, bahkan dikatakan itulah malam berjaga-jaga untuk Tuhan. Tuhan itu berjaga atas hidup saudara. He is watching over you. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israelnya mereka nyebrang di tanah kering. Belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi lagi setelahnya. Dan setelah itu saudara, sampai mereka sudah lewat, mereka udah lewat dari laut itu. Yang Tuhan lakukan apa? Ditutup aja. Dia rendam semua tentara Mesir yang terbaik dengan 600 keretanya, dengan semua pasukannya. Direndam sama Tuhan dalam situ. Kelar gak hidup lo? Pernah wondering gak, bertanya, kenapa sih kok semua hal itu terjadinya barengan semua? Kenapa sih kok rasanya bising sekali hidup ini? Kenapa sih problem ini semua datangnya barengan? Ini gak bisa antri tertib dikit, kenapa gitu? Kenapa sih rasanya kok segala kesulitan itu ditumpahkan kepada hidup kita? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Tuhan bisa rendam semua itu di laut. Dan Tuhan bisa bilang sama saudara, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Supaya Tuhan bisa bilang sama saudara, problem yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mungkin masih ada problem baru yang lebih banyak yang belum kita coba, tidak tahu juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi karena Dia Maha tahu, karena Dia Maha kuasa, dan Dia terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sometimes God calms the storm. Sometimes He lets the storm rage and calms His child. Kadang Dia tenangkan badai buat kita. Tapi kadang Dia biarkan badai itu mengamuk. Dan Dia tenangkan kita anak-anaknya. Kita pejamkan mata kita bersama siang hari ini.
Tuhan Yesus, biar apapun kondisi hidup kami hari ini, mungkin kami sedang bersyukur, kami merayakan banyak kebaikan Tuhan. Biar kami menyadari itu karena Tuhan sayang kami. Kalau kami lagi ngelihat banyak persoalan dan semua problem rasanya kayak terjadi bersama-sama Tuhan. Biar siang hari ini oleh anugerah dan kekuatan Tuhan, itu semua tidak mengaburkan kami dari suara Tuhan buat hidup kami. Saat hidup kami sekarang mungkin terasa bising, berisik banget, capek, lelah. Izinkan kami Tuhan tidak pernah kehilangan suara Tuhan buat hidup kami. Biar justru di momen-momen ini kami melihat dan mengalami Tuhan dekat. Tuhan bekerja. Tuhan sayang kami. Tuhan bisa tidur dan istirahat karena you have all the power. Dan hari ini Tuhan, biar kuasa Tuhan itu yang menjadi kekuatan setiap kehidupan kami. May we find our strength in you and you alone. Kami memandang Engkau Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Katakan bersama-sama. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh saja kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kami mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Tuhan. Penjaga hidup kami. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Beritahu diri kita sama-sama. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Angkat tangan kita, katakan Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Biar kami mendengar suara-Mu lebih keras dari apapun ya Tuhan. Biar kami berfokus kepada pribadi Yesus. Tapi di atas semua situasi, di atas segala keadaan, kami memandang Engkau ya Tuhan hari ini. Come on, sing it together. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Come on, believe it. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa
sekali lagi Tuhan hari ini, di tengah segala situasi hidup kami, saat hidup kami baik, saat hidup kami kurang baik, biar kami boleh terus mendengar suara Tuhan paling jelas dalam hidup kami. Biar suara Tuhan itu terus menjadi perisai buat kami, perlindungan kami. Biar suara Tuhan itu terus memperkatakan identitas yang benar tentang diri kami. Dan setelah itu Tuhan ingatkan kami semua, bukan hanya itu kami simpan untuk diri kami sendiri, tapi kami semua perlu menyuarakan suara Tuhan untuk dunia sekitar kami, because this world needs it more than ever. Sehingga Tuhan hari ini berikan kami semua keberanian, berikan kami semua roh-Mu, berikan kami semua kata-kata Tuhan di mulut kami. Sehingga waktu kami berjumpa dengan kawan kami, dengan orang di sekitar kami, dengan keluarga kami, teman kerja, klien atau siapapun ya Tuhan, berikan kami semua keberanian dan kesempatan untuk kami bisa menyuarakan suara Tuhan di dunia kami hari ini. Sehingga Tuhan bukan hanya iblis yang makin spreading his lies dimanapun, tapi Tuhan biarlah kerajaan-Mu boleh hadir di dunia kami hari ini. Kehendak-Mu itu yang terjadi di dunia kami hari ini. Rencana-Mu itu yang terjadi buat dunia kami dan buat generasi setelah kami ya Tuhan. It is your voice that we hear. It is your truth that is preached. It is you Jesus being preached all over. Dan Engkau yang menguasai ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang terus pegang kendali atas dunia kami hari ini. Pakai setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami juga boleh jadi alatnya Tuhan, untuk jadi kepanjangan suara dan tangan Tuhan buat dunia kami hari ini. Kami keluar dari tempat ini dengan iman yang dibangkitkan, dengan keberanian yang Tuhan isi lagi buat hidup kami, untuk kami menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan datang. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami Tuhan, guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan dimanapun kami berada, apapun situasi kehidupan kami ya Tuhan, biar kami tidak pernah lose focus akan suara Tuhan buat kehidupan kami, dan pakai kami semua untuk menjadi kepanjangan dan mengumandangkan suara Tuhan untuk dunia sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu dan kekuatan-Mu hari ini. Pulangkan kami semua dengan berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. God bless you all, Omega